Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dengan Bapak karena tugas Bapak PLP di SMA Negeri 4 sudah selesai. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga doa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita harus lebih rajin lagi ibadah, lebih rajin lagi mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani, di mana materi sangat penting di kehidupan sehari-hari sebagai salah satu cara kita memperkuat imun dan kebugaran tubuh kita dalam melawan virus corona. Nah, ada 4 komponen yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada kekuatan, ada kelentukan, ada daya tahan otot, dan daya tahan jantung. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau dikenal dengan istilah physical fitness merupakan kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas lanjutan. Dalam arti yang lain, kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani sangat penting bagi tubuh kita, apalagi kita sekarang berada di zaman yaitu pandemi COVID-19. Dengan kita melatih kebugaran jasmani kita bisa melawan virus COVID, karena orang yang memiliki imun tubuh yang memiliki kebugaran jasmani yang bagus tidak mudah diserang oleh virus COVID. Walaupun orang tersebut terkena virus positif COVID-19, tetapi proses melawan virusnya itu akan cepat sekali, seperti contoh atlet sepak bola Ibrahimovic dan Neymar yang terkena virus COVID cuma butuh waktu istirahat 4 hari dan bisa sehat kembali. Untuk selanjutnya ada manfaat latihan kebugaran jasmani. Nah, manfaat latihan kebugaran jasmani tidak hanya dirasakan oleh fisik saja, berbagai fungsi organ tubuh dan kesehatan mental juga akan turut meningkat seiring dimulainya kebiasaan olahraga yang rutin. Olahraga rutin dan tepat dapat membakar kalori dan lemak berlebih pada tubuh, mencegah penyakit tertentu, hingga memperlambat proses penuaan. Memang olahraga dapat membuat tubuh merasa lelah, apalagi setelah berjam-jam bekerja di kantor. Tapi lelah karena olahraga berbeda lelah dengan stres. Lelah setelah berolahraga dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan Anda akan senang. Nah, untuk manfaat latihan kebugaran jasmani itu ada segini, diantaranya terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari penyakit hipertensi, menurunkan lemak jahat, terhindar dari risiko kanker, meningkatkan mood, meningkatkan daya energi, meningkatkan gairah seksual, dan terakhir terhindar dari penyakit kerapuan tulang osteoporosis. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari latihan kebugaran jasmani, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melatih kebugaran jasmani kita. Langsung saja ke komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada daya tahan jantung.
Daya tahan jantung ini kemampuan bertahan dalam aktivitas dengan jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Nah, apabila kita sudah bisa melakukan aktivitas lama tanpa merasakan kelelahan, berarti daya tahan jantung kita sudah bagus. Nah, artinya agar dapat bertahan lama dalam melakukan suatu aktivitas fisik dibutuhkan daya tahan yang dipengaruhi oleh besarnya kemampuan jantung, kapasitas paru-paru, serta pembuluh darah yang berfungsi menjaga keberlangsungan sistem energi dalam tubuh. Di dalam beraktivitas, rasa lelah merupakan kondisi alami yang terjadi pada tubuh manusia. Namun bagi sebagian orang, mudahnya terserang kelelahan dan lambatnya pulih asal merupakan suatu problem. Berlatih daya tahan dapat memperkuat dasar bagi penggunaan anaerobik dan aerobik pada produksi energi, sehingga dalam melakukan aktivitas seseorang mampu bertahan lebih lama karena didukung oleh besarnya kemampuan jantung dalam memompa darah. Nah, kapasitas dan fungsi paru-paru serta pembuluh darah yang siap dalam menghadapi beban aktivitas fisik. Nah, alangkah pentingnya ya daya tahan jantung bagi kehidupan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk contoh latihannya, daya tahan jantung itu dengan lari jarak jauh, lari uphill, dan lari downhill. Lari uphill dan downhill itu kita lari di dataran yang menanjak dan dataran yang menurun. Nah, ini ada contoh video pada saat Bapak sedang melatih daya tahan jantung. Selanjutnya masuk ke daya tahan otot. Nah, daya tahan otot hampir sama pengertiannya, namun fokusnya berbeda. Kalau daya tahan jantung fokusnya itu kepada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Kalau otot lebih fokus ke otot kita, jadi daya tahan otot kita. Nah, untuk latihan daya tahan otot kebanyakan itu dengan menggunakan angkat beban. Nah, ini contoh video dari latihan angkat beban. Jadi untuk daya tahan otot itu aktivitas otot mempertahankan aktivitas otot dari serangan rasa lelah karena disebabkan kehabisan pasokan energi di otot untuk mendukung aktivitas atau dikarenakan lamanya waktu yang digunakan dalam proses pembuangan energi kembali. Jadi untuk daya tahan dan jantung dan otot sangatlah penting. Kemudian ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tekanan. Latihan kekuatan memiliki tujuan meningkatkan kemampuan otot agar lebih tebal dan kuat, sehingga di samping menghasilkan tenaga yang lebih besar, dapat juga menurunkan tingkatan risiko cedera saat beraktivitas. Nah, apabila kita memiliki daya tahan jantung yang bagus dibarengi dengan daya tahan otot yang bagus, kemudian kita memiliki kekuatan, otomatis pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita tidak akan mudah lelah dan kita juga tidak akan mudah mengalami cedera karena kita sudah memiliki daya tahan jantung, daya tahan otot, dan kekuatan. Untuk contoh dari latihan kekuatan, bisa juga menggunakan angkat beban, melatih kekuatan otot lengan dengan push up, dengan pull up, melatih sit up untuk otot perut, squat jump untuk otot tungkai, dan back up untuk otot punggung.
Nah, alangkah pentingnya tubuh kita memiliki daya tahan jantung, daya tahan otot, dan kekuatan. Dan yang terakhir ada kelentukan. Nah, dalam kata lain, fleksibilitas atau lebih dikenal dengan kelentukan merupakan bentuk dari kemampuan melakukan gerakan secara luas dalam ruang gerak sendi. Thomson menyatakan bahwa kelentukan adalah kemampuan luas gerak persendian. Nah, lebih baik lagi di saat kita melakukan aktivitas, tubuh kita memiliki kelentukan karena dalam melakukan kelentukan kita itu dapat melakukan gerakan secara efektif dan efisien dan dapat mengurangi penggunaan energi yang terlalu besar karena dibantu oleh fleksibilitas kita yang bagus. Nah, menurut hasil penelitian ada manfaat dari melatih kelentukan, di antaranya mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada otot dan sendi, kemudian membantu mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan. Selanjutnya ada membantu mengembangkan prestasi olahraga, menghemat pengeluaran tenaga pada saat melakukan gerakan, dan membantu mengontrol keseimbangan dan memperbaiki sikap tubuh. Nah, itu untuk kelentukan. Nah, ini ada contoh video dari latihan kelentukan. Silahkan disimak ya. Apabila nanti kalian ada yang tidak dipahami mengenai materi komponen kebugaran jasmani, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Silahkan kalian bisa melalui grup atau bisa chat secara personal ke Bapak. Nah, kemudian ini ada contoh gambar untuk latihan komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada daya tahan jantung. Nah, bisa berupa dengan jogging, bisa dengan sprint, bisa dengan misalkan kalian tidak mau keluar bisa menggunakan treadmill atau bisa dengan sepedahan. Kemudian ada daya tahan otot. Daya tahan otot bisa dengan nge-gym, angkat beban. Nah, untuk kekuatan bisa latihan dengan push up, sit up, dan untuk melatih kekuatan menggunakan angkat beban juga bisa. Cuman bedanya antara daya tahan otot dan kekuatan, bedanya itu di intensitas dan lamanya waktu latihan. Kalau untuk daya tahan otot, latihannya waktunya lama, akan tetapi intensitasnya ringan, jadi bebannya sedikit, repetisinya yang banyak. Nah, untuk kekuatan, intensitasnya tinggi, namun waktu latihannya sebentar, singkat. Jadi untuk kekuatan itu bebannya berat, akan tetapi latihannya sebentar. Nah, apabila tidak ada beban bisa menggunakan beban dari tubuh kita sendiri seperti push up, sit up, dan lain-lain. Itu merupakan cara latihan untuk melatih kekuatan. Sebenarnya kekuatan dan daya tahan otot hampir berkesinambungan, jadi saling keterkaitan.
Selanjutnya ada kelentukan. Nah, ini gambar-gambar kelentukan. Yang ini cium lutut, dan yang ini sambil berdiri memegang jari. Untuk materi pada pertemuan hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila penjelasan dari Bapak masih kurang, karena Bapak juga sama manusia, sama-sama memiliki keterbatasan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, dan apabila kalian merasa kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Untuk tugasnya, silahkan kalian lakukan di rumah. Kalian melakukan gerakan push up, sit up, squat, dan squat jump. Nah, kalian lakukan di rumah hanya melakukan satu set saja dengan 10 repetisi. Untuk laki-laki melakukan minimal 10 kali, untuk perempuan minimal 5 kali. Dikumpulkan grup berbentuk video di Google Classroom. Mungkin sekian pertemuan hari ini, merupakan pertemuan terakhir dengan Bapak. Mohon maaf apabila selama pembelajaran dengan Bapak masih banyak kekurangan. Mohon koreksinya dan mohon pengertiannya. Bapak juga sama sedang belajar, kalian belajar, jadi kita sama-sama belajar. Sekali lagi, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak. Insya Allah pasti akan Bapak jawab. PLP kali ini belum juga kita bertatap muka, gak kerasa sekarang sudah beres lagi, sudah pertemuan terakhir lagi dengan Bapak. Insya Allah kalau udah beres COVID, kalau ada yang ingin bertemu dengan Bapak di sekolah, kita bertemu di sekolah. Pasti Bapak juga sekali-sekali main ke sekolah meskipun PPL Bapak sudah beres. Terima kasih karena telah mengumpulkan tugas-tugasnya dari pertemuan pertama sampai sekarang. Bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, mohon kumpulkan tugasnya menyusul karena masih Bapak terima. Untuk kedepannya kalian harus lebih semangat lagi belajar. Mohon pertahankan semangat belajar kalian dan tambah lagi semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.